Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-zahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hafizun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat dan salam juga kita limpahkan pada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadabur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah memasuki bulan Syawal, hari-hari di mana hari awal di bulan Syawal, setelah bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Kita telah melaksanakan rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan tersebut, dan alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima puasa kita, salat kita, sedekah kita, dan seluruh amalan saleh yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan karena mengharap ridho darinya. Bulan Syawal merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal merupakan salah satu dari bulan musim haji. Ia merupakan bulan ketaatan. Bila memasuki bulan suci dan bulan Syawal, para sahabat memulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa, amalan-amalan soleh yang telah dilakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar Al-Hambali menukil sebuah riwayat. Sebagian ulama salaf berkata, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kembali kepada bulan suci Ramadan. Kemudian para sahabat juga berdoa kepada Allah
Di bulan Syawal ini mungkin kita sudah familiar dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang diperintahkan, yakni disunnahkan untuk melaksanakan puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Puasa tersebut bisa dilaksanakan secara langsung pada hari kedua Syawal secara berturut-turut selama 6 hari, sebagaimana pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Namun juga bisa ditunda pelaksanaannya pada pertengahan bulan Syawal sampai di akhir bulan Syawal. Puasa Syawal dapat dilaksanakan selama belum keluarnya bulan Syawal dan juga dilaksanakan selama 6 hari. Hanya saja penundaan apabila kita terlalu lama menunda untuk berpuasa Syawal, ditakutkan ada potensi untuk kehilangan kesempatan untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal ini. Untuk itu, marilah kita, alangkah baiknya bila seseorang mensegerakan untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal ini selama 6 hari. Ini lebih baik dan lebih aman dan lebih menjamin agar tidak kehilangan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis, man shoma ramadhana summa ba'ahu sitta min syawalin kana kasyamin. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu ia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Nabi Muhammad SAW menerangkan hal tersebut di dalam sabdanya, siapa saja yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan kemudian berpuasa selama seperti berpuasa 10 bulan, dan ketika berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka dengan demikian ia seperti telah berpuasa setahun penuh. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda juga, siapa yang melakukan kebaikan maka baginya dilipat gandakan balasannya 10 kali lipat. Maka dari itu kita azamkan niat kita untuk berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari, maka ia setara dengan berpuasa setahun penuh. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, melihat sedemikian besar keutamaan dari puasa 6 hari di bulan Syawal, maka apa saja faedah dari berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini? Di antaranya yang pertama, mengganti kekurangan yang telah ada pada puasa wajib di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, melaksanakan sunnah yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, membiasakan melakukan ketaatan setelah melaksanakan ketaatan sebelumnya. Ini merupakan tanda diterimanya ketaatan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada hambanya untuk terus mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan semua kebaikan sebelumnya. Kemudian yang keempat, merupakan bentuk syukur dari Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah disempurnakan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, puasa 6 hari di bulan Syawal ini merupakan penyempurna bagi puasa setahun, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadis. Kemudian yang keenam, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, saat memasuki bulan Syawal melemahnya semangat untuk melaksanakan ketaatan, khususnya yang berbentuk ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah diantaranya yaitu ibadah
melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Hal ini bisa dilihat dari volume jumlah orang yang hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak sebanyak orang sholat berjamaah di bulan suci Ramadan. Amalan ketaatan yang berkelanjutan itu sebabnya merupakan indikasi atas penerimaan ketaatan dari beribadah yang Allah Subhanahu wa taala telah adamkan di dalam hati kita. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 7. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di sisi Allah, maka kami telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul telah memberikan kita semua contoh di dalam kehidupannya, terutama contoh sunnah yang dilaksanakan di bulan Syawal. Beliau meninggalkan 2 perkara yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah meninggalkan 2 perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka dari itu peganglah erat keduanya, maka tidak akan pernah kita tersesat selamanya. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk khatib khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya serta mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. جعلنا الله وإياكم من الفائزين الآمنين وادخلنا وإياكم في زمرة عباده المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد مليك بر رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi'amalin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warḍa. Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa al-baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wansur ibadatal muwahhidin wansur al-ansar din wansur man khazala al muslimin wa
ودمر أعداء وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنة والميحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم